Hadir. Hadir. Azki. Hadir. Denis. Sudah hadir, Pak. Sudah hadir ya. Eki. Hadir. Kirana. Hadirah. Niko. Hadir. Nora. Hadirah. Sela. Hadirah. Sherin. Hadirah. Yusuf. Hadir. Berarti yang hari ini tidak hadir ada satu orang, yaitu Denis. Ada yang tahu Denis kenapa tidak hadir? Sakit, Pak. Oh, Denis sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan pada pembelajaran selanjutnya Denis bisa berkumpul bersama kembali di sini. Halo. Hai. Halo. Hai. Wah, tepuk semangat. Oke, semangat ya. Nah, hari ini kita masih belajar tentang tema 5, yaitu ekosistem. Ada subtema 3, keseimbangan ekosistem, pada pembelajaran 2 hari ini. Nah, untuk pemuatan pelajarannya ada bahasa Indonesia, ada IPA dan SBDP. Baik, silahkan dipersiapkan alat tulisnya, tolong dikeluarkan. Nah, Bapak akan bagikan sebuah teks bacaan non-fiksi tentang perubahan dalam jaring-jaring makanan. Kalian nanti baca teks tersebut. Sudah semuanya. Silakan dilihat teksnya. Silakan Kirana untuk membaca itu bagian paragraf pertama. Perubahan dalam jaring-jaring makanan. Alam senantiasa berubah. Setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Pada musim hujan, ketika tumbuh-tumbuhan subur, tanaman padi pun tumbuh subur. Meningkatkan jumlah tanaman padi pada ekosistem sawah akan meningkatkan jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi, misalnya tikus sawah. Peningkatan jumlah tikus sawah akan meningkatkan jumlah salah satu hewan pemangsanya, yaitu ular sawah. Ular sawah adalah mangsa dari hewan yang lain, misalnya burung elang. Oleh karena itu, jumlah populasi burung elang pada ekosistem sawah tersebut akan meningkatkan dan demikian seterusnya. Sekarang kita akan melakukan tanya jawab tentang teks non fiksi yang telah kalian tadi baca. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan Bapak ajukan tentang isi teks tersebut. Yang pertama, nih ada apa yang dapat kamu jelaskan dari isi teks tersebut? Nah, isinya apa dari teks yang kalian sudah baca? Silakan, ada yang berani menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Isinya tentang penyebab perubahan pada jaring-jaring makanan. Nah, kata Nora, isinya teks tersebut tentang penyebab perubahan pada jaring-jaring makanan. Nah, Bapak udah kelompokkan kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, kalian sekarang kerjakan LKPD 1 yang akan Bapak bagikan dalam kelompok. Silakan kalian cari pokok pikiran pada teks tersebut. Silakan diisi ya namanya dulu. Kalian perhatikan, simak video pembelajaran yang akan Bapak tayangkan. Yuk kita pahami perubahan yang terjadi dalam jaring-jaring makanan yang terdapat dalam sebuah ekosistem. Nama ekosistem, ekosistem sawah.
Penyebab perubahan pemburuan ular yang menyebabkan populasi tikus meningkat drastis dan populasi elang menurun, sehingga ekosistem sawah menjadi kacau. Diagram perubahan jaring-jaring makanan yang terjadi seperti berikut. Bahaya merusak ekosistem yang menyebabkan berubahnya jaring-jaring makanan. Halo. Sekarang kalian kerjakan. Di sini ada LKPD 2. Kerjakan dalam kelompok. Silakan ya, kerjakan LKPD 2. Di situ baca dulu petunjuknya, kemudian ya isi oleh kalian. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan perwakilannya untuk membacakan di depan kelas. Siapa namanya? Nora. Ya, silakan Nora, bacakan. Nama ekosistem sawah penyebab perubahan pembasmian ular. Diagram perubahan jaring-jaring makanan yang terjadi. Padi dimakan tikus, tikus dimakan elang-elang, mati diperurai oleh pengurai. Kira-kira hewan apa yang tidak ada? Ular ya, biasanya pada ekosistem sawah itu biasanya rantai makanan yang terjadi itu ada padi dimakan oleh tikus, tikus biasanya dimakan oleh ular, baru dimakan oleh elang, elang mati kemudian diuraikan oleh pengurai. Nah, kenapa ularnya nggak ada? Pembasmian ular. Nah, ularnya nggak ada karena ularnya dibasmi. Jadi, terima kasih. Coba kasih tepuk tangan buat ular. Tepuk semangat. Tadi ada perubahan pada ekosistem sawah. Nah, sekarang Bapak contohkan lagi. Ada lagi misi perubahan pada ekosistem sungai. Kemudian dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Ikan besar dimakan apa coba di sungai? Oleh bebek. Bebek dimakan oleh buaya. Sekarang kalian perhatikan ke depan. Di sini ada sebuah bacaan tentang pengertian tari. Sekarang kalian perhatikan, simak video. Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Properti tari juga merupakan salah satu unsur pelengkap dalam sebuah tarian. Dengan menggunakan properti, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami oleh penonton. Tari merak berasal dari Jawa Barat. Yuk kita bahas satu persatu properti tari merak disertai dengan fungsinya masing-masing. Fungsi dari mahkota tari merak ini untuk hiasan kepala dari sang penari. Berikutnya, ada sayap tari merak. Fungsi dari sayap tari merak adalah untuk menggambarkan ciri khas burung merak. Ingat ya, burung merak kan burung, tentunya punya sayap. Jadi ketika penari akan menari tarian merak, biar mirip sama burung, dia harus pakai properti berupa sayap tari merak. Tentunya disesuaikan dengan keindahan si burung merak itu sendiri. Fungsi dari selendang atau sampul ini dalam tari merak adalah untuk pelengkap atau hiasan.
juga berfungsi memperindah saat gerakan tarian itu berlangsung. Nah, setelah kalian baca tentang teks tersebut, yaitu tentang pengertian tari merak, sekarang kalian jawab nih, ada 3 pertanyaan untuk mendeskripsikan baju para penari tarian merak. Sini. Yang pertama, mengapa baju para penari merak berwarna-warni? Kenapa? Agar indah dilihat. Agar indah dilihat. Agar indah dilihat dan menarik. Ya. Kemudian seberapa penting properti tari bagi seorang penari? Penting. Nah, penting sekali ya, penting sekali. Karena tujuannya untuk menarik atau mendukung penampilan si penari tersebut. Nah, kalian simak nih tentang tari merak. Setelah kalian menyimak video tentang tari merak, karena kalian isi LKPD 3 sini masih dalam kelompok. Halo. Hai. Tadi kita udah belajar apa aja? Perubahan jaring-jaring makanan. Nah, perubahan jaring-jaring makanan. Kita udah tadi belajar Ekosistem sawah, ekosistem sungai. tari merak beserta propertinya. Ada teman kalian yang belajar tari merak, mencoba ke depan. Nah, sekarang Bapak akan bagikan soal evaluasi. Silakan kalian kerjakan masing-masing. Isi nama dulu, awas, namanya diisi. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Untuk pembelajaran berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan belajar pembelajaran 3 masih tentang ekosistem. Sampai jumpa.